Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, kunaikan syukur pada Yesus. Bersorak-sorak bagi Tuhan karena Tuhan Yesus yang menjadi sumber kekuatan kita. Kita
pujian Yesus kekuatanku. Tuhan
terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dan memberkati ibadah ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Engkau, dan sebentar Tuhan kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau akan menyertai kami dan kami mau buka hati kami agar firman-Mu Bapa boleh tumbuh dalam setiap hidup kami Bapa. Dan Tuhan, kiranya Engkau juga akan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kiranya Engkau yang akan menyertai hamba-Mu agar firman-Mu yang disampaikan Tuhan itu sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini menjadi doa sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari pagi hari ini kita akan siapkan hati kita. Kita akan buka hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kalau kita mendengar hal-hal yang hari-hari ini sedang terjadi, baik di belahan dunia, khususnya di daerah kita, di mana kita tinggal. Hari-hari ini kita sering mendengar hal-hal yang seringkali membuat kita cemas, membuat kita takut, membuat kita tidak sejahtera. Karena kita mendengar berita-berita yang sangat membuat kita itu seolah-olah tidak ada masa depan di dalam hidup kita. Tapi pagi hari ini ada berita sukacita, ada berita gembira, ada berita yang memberikan kekuatan, memotivasi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pagi hari ini mari kita akan buka kebenaran firman Tuhan. Saya akan ambil dari Alkitab firman Tuhan pagi hari ini dari Amsal Sulaiman pasal yang ke-25. Ya, sekali lagi Amsal Sulaiman pasal yang ke-25 ayat yang ke-25. Amsal Sulaiman pasal yang ke-25 ayat yang ke-25. Saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa simak dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi Amsal Sulaiman pasal yang ke-25 ayat yang ke-25. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Saya ulangi, seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Demikianlah kabar baik. Ya, Bapak Ibu, kita punya telinga. Telinga kita dua. Fungsi dari telinga adalah untuk mendengar. Dan dari mendengar itu, apa yang kita dengar itu justru akan mempengaruhi reaksi di dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini satu berita firman Tuhan yang mengatakan seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik. Berarti kalau kita mendengar kabar berita yang baik, itu justru akan menyejukkan hati kita.
hidup kita itu gairah, akan membuat hidup kita atau dalam hati kita itu ada sukacita. Karena kita mendengar kabar yang baik, berita yang baik. Hari-hari ini yang kita dengar, kabar di sana sini, ada banyak orang yang meninggal. Kebetulan saya hidup tidak jauh dari jalan raya. Saya mendengar ada suara mobil ambulan yang membawa jenazah. Lah di situ saya mendengar suara dari mobil jenazah itu pun saya sudah tahu bahwa mobil itu pasti membawa jenazah. Mungkin orang itu sakitnya bukan karena terpapar virus corona, tapi itu yang terus terang mempengaruhi hati saya bahwa itu adalah orang yang meninggal. Wah, itu terpapar virus. Mendengar lagi duit. Aduh, ada lagi yang meninggal. Belum yang lain yang saya dengar. Mungkin saya membaca lewat medsos. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini ada berita-berita yang justru akan melemahkan imun kita, akan membuat hidup kita itu tidak sejahtera. Tapi pagi hari ini firman Tuhan berkata, seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik. Kabar baik itu akan menyejukkan jiwa kita. Kabar baik itu akan membuat kita semangat. Tapi bertolak belakang dengan kabar atau berita yang tidak baik, dengan arti kata berita yang buruk, itu akan membuat kita tidak tenang, akan membuat kita cemas, akan membuat kita gemetar. Coba kita akan melihat dari kitab Yeremia pasal yang ke-49 ayat yang ke-23. Yeremia pasal yang ke-49 ayat yang ke-23. Karena ini ada kabar yang buruk. Kabar yang buruk itu justru saya katakan akan membuat hati gentar, cemas, tidak ada ketenangan. Yuk kita baca dari Yeremia pasal yang ke-49 ayat yang ke-23. Betapa remuk redamnya
dan hancur. Ya, saya ulangi, maaf. Ya. 49 ayat yang ke-23. Ya. Ini. Mengenai Damsyik, Hamat dan Arpad telah menjadi malu sebab mereka mendengar kabar buruk. Sekali lagi, sebab mereka mendengar kabar buruk. Hati mereka gemetar karena kecemasan. Tidak dapat menjadi tenang. Ya, sebab mereka mendengar kabar buruk. Hati mereka gemetar karena kecemasan. Tidak dapat menjadi tenang. Nah, ini Bapak Ibu, firman Tuhan sudah jelas mengatakan, kalau kita mendengar kabar buruk, justru hati kita itu gemetar, atine deg-degan, nyut. Ya, cemas itu artinya semplah, tidak tenang, ora tentrem, gelisah. Jujur, coba Bapak Ibu, kalau setiap hari Bapak Ibu mendengar kabar-kabar yang buruk, berita-berita yang hari-hari ini, kalau Bapak Ibu mendengar, tadi saya sudah katakan, di sana ada orang meninggal, di sana ada orang meninggal. Karena memang hari-hari ini Indonesia ini sedang dilanda, saya katakan, seperti pagebluk. Tapi coba pagi hari ini, telinga kita coba untuk mendengar berita-berita yang baik. Karena sekali lagi, kalau Bapak Ibu Saudara hanya mendengar hal-hal yang terjadi hari-hari ini, bukan hanya orang yang mati, tapi banyak orang yang mengeluh karena ekonomi, karena kesulitan ekonomi yang hari-hari ini terjadi. Tapi pagi hari ini, kalau firman Tuhan berkata, sebab mereka mendengar kabar yang baik, mereka akan kuat. Ya. Dikatakan tadi, itu justru akan menyejukkan jiwa kita. Ya, kalau berita baik. Ya, kalau saya baca dalam Amsal Sulaiman pasal yang ke-15, ya. Amsal Sulaiman pasal yang ke-15 ayat yang ke-30. Di sana dikatakan 15 ayat yang ke-30. Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Nah, kalau tadi di dalam ayat mas kita, ya, berita yang baik itu akan menyegarkan jiwa, menyejukkan hati.
Dan juga di Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-30, menyenangkan hati. Ya. Menyenangkan hati. Menyukakan hati. Menyegarkan tulang. Mungkin tulang Bapak Ibu tidak segar lagi. Bagaimana tulang yang segar dan bagaimana tulang yang tidak segar. Sering saya mendengar ada orang yang berkata, aduh, balungku koyo diseset-seset. Karena tubuh ini tidak sehat. Ada sakit, penyakit mungkin. Ya. Itu yang menggerogoti tulang kita. Tulang kita tidak ada kekuatan lagi. Ya. Kalau bahasa pewayangan, kalau Gatotkaca, ini wayang kulit, ya. Gatotkaca waktu ditampilkan, gagah perkasa. Tapi coba kalau gapitnya itu diambil, itu pasti akan sengkleh. Demikian tulang di dalam hidup kita ini. Seringkali seolah-olah tidak ada kekuatan lagi di dalam tulang hidup kita ini. Karena apa? Kita mendengar kabar yang buruk. Tapi puji Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Mari kita mendengar berita yang baik. Supaya tulang kita itu kuat kembali. Supaya kita ada semangat di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Coba ada satu kisah di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13. Ya. Kitab Bilangan pasal yang ke-13 di sana diceritakan. Ya, Bapak Ibu, simak saja di sana kitab Bilangan pasal yang ke-13. Ayat yang ke-25. Ayat yang ke-32. Ya. Di sana ada 12 pengintai yang diperintahkan oleh Musa untuk melihat, untuk mengintai tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan bagi bangsa Israel pada waktu itu. Ke-12 pengintai mereka pergi ke sana melihat keadaan kotanya seperti apa, tanahnya seperti apa, subur atau tandus. Sesudah 40 hari ke-12 pengintai ini pulang. Masing-masing menceritakan apa yang mereka lihat. Baik itu tanahnya, baik itu keadaan orang-orang yang ada di sana. Tapi kalau kita melihat dalam kisah itu, ke-12 pengintai ini, ada 10 pengintai yang menceritakan, benar Pak Musa, di sana hasil dari tanahnya
hasil dari tanaman yang ada di sana ini. Ada anggur, ada buah ara. Tetapi orang-orang di sana kuat. Orang-orang di sana bagaikan raksasa. Kita ini seperti belalang. Tentu kita tidak akan masuk ke sana. Ini adalah berita yang buruk yang membuat orang-orang Israel itu menangis, bersungut-sungut. Coba kita akan lihat saja lebih baik pasal yang ke-14 dari kitab Bilangan, pasal yang ke-14 ayat pertama dan ayat yang kedua. Lalu segenap umat Israel itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada waktu malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Yang saya tekankan adalah orang-orang Israel itu menangis. Yang pertama menangis. Yang kedua, orang Israel bersungut-sungut. Orang Israel bersungut-sungut, gedumel, menggerutu. Karena apa tadi saya katakan bahwa bangsa Israel ini mendengar berita yang busuk, bahasa Alkitab. Mendengar berita yang tidak baik. Coba ayat yang ke-32 lebih jelas di sana. Dari pasal yang ke-13, ayat yang ke-32. Ya. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar buruk tentang negeri yang diintai mereka. Nah ini, mengapa orang Israel ini menangis, bersungut-sungut, gerutu, ngedumel? Karena mendengar berita atau mendengar kabar busuk. Kabar atau berita yang tidak baik itu akan justru membuat kita bisa menangis, kita bisa menggerutu, kita bisa bersungut-sungut, ngomel, ngedumel, dan lain sebagainya. Tapi ada berita yang luar biasa yang disampaikan oleh Kaleb. Kaleb menyampaikan berita baik. Kaleb menyampaikan berita yang justru membuat semangat. Kalau kita melihat di dalam kitab Bilangan ini, sementara 10 orang, 10 pengintai ini menceritakan hal yang buruk, tapi Kaleb itu menceritakan, menyampaikan berita yang baik. Kita akan maju ke sana. Kita pasti akan menduduki
tanah itu yang Tuhan janjikan. Ada optimis. Orang percaya harus punya keyakinan. Seperti Kaleb ini. Sekalipun keadaan tidak memungkinkan, tapi orang yang percaya kepada Tuhan, masa depan kita itu ada. Ada harapan untuk hari esok. Sebab kita punya Allah yang hidup. Kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita. Coba hari-hari ini kita akan tambah untuk mendengar berita-berita yang baik, dan kurangi untuk mendengar berita-berita yang tidak baik. Pagi hari ini ada berita yang sukacita, yang membuat kita sukacita. Ada kabar yang membuat hidup kita semangat. Berita ini datang dari firman Tuhan. Kalau Paulus menulis bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Karena di dalam Injil ini adalah berita-berita sukacita. Berita-berita yang membuat hidup kita itu semangat. Kabar baik Injil ini. Dan hari ini Tuhan menawarkan kepada kita kalau hari-hari ini kita mulai lemah, kalau hari-hari ini kita tidak ada gairah di dalam hidup kita, kalau hari-hari ini kita mengalami beban yang berat, ayo kita dengar firman Tuhan. Di sana Bapak Ibu Saudara, kalau yang lemah akan dikuatkan, yang mengalami beban yang berat, Tuhan akan memberi kelegaan. Ayat yang tidak asing bagi kita. Injil Matius pasal yang ke-11. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Haleluya. Hanya berita dari Injil ini kita akan mengalami kelegaan. Yang mengalami beban berat, datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Berlututlah di hadapan Tuhan. Carilah wajahnya. Di situ akan ada pemulihan yang terjadi di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Mari pagi hari ini pilihan ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Kalau Bapak Ibu tetap mau tinggal di dalam
kesusahan, kalau Bapak Ibu mau tetap tinggal di dalam penderitaan, kalau Bapak Ibu tetap ada di dalam hati yang tidak tenang, semplah dan lain sebagainya, monggo diperbanyak mendengar berita-berita yang buruk. Tidak lama Bapak Ibu pasti akan tumbang. Tapi kalau pagi hari ini, kalau Bapak Ibu mendengar berita-berita firman, kalau Bapak Ibu suka membaca firman, mendengar firman Tuhan, imun Bapak Ibu Saudara akan kuat. Bapak Ibu akan semangat karena berita yang kita dengar itu akan membuat kita kuat, akan membuat kita semangat menghadapi hari-hari yang Bapak Ibu hadapi. Bahwa benar ada pujian yang mengatakan, kekuatan di hidupku hanya ada di dalam Yesus. Berarti di dalam Yesus Kristus ada kekuatan yang baru. Kalau Paulus berkata di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16, karena di dalam Injil itu ada kekuatan Allah. Di saat Bapak Ibu mendengar berita firman Tuhan, di situ ada kekuatan Allah yang nyata di dalam hidup kita. Kita jangan biarkan hidup kita tertekan. Jangan kita biarkan hidup kita di dalam kecemasan. Datang kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, menengadah kepada Tuhan, angkat tanganmu, berdoa, berseru kepada Tuhan. Di situ akan ada kekuatan yang baru terjadi di dalam hidup kita. Ada terobosan-terobosan yang baru terjadi di dalam hidup kita. Pagi hari ini perbanyak mendengar firman, kurangi mendengar berita yang di luar sana. Ya, mari. Firman Tuhan pagi hari ini tidak akan saya panjangkan. Ada tawaran firman Tuhan itu, marilah kepada. Jelas firman Tuhan atau Tuhan sendiri sudah berkata, mengajak kepada kita. Tinggal kita mau atau tidak. Itu keputusan ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, ayo kita setiap waktu datang kepada Tuhan. Inilah kehidupanku, ini keberadaanku. Di saat kita tidak berdaya, kuasa Tuhan itu akan dinyatakan. Justru di saat kita lemah, di situ kita akan kuat. Karena Tuhan yang memberi kekuatan di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama akan berdoa. Saya akan mengakhiri firman Tuhan pagi hari ini. Tapi saya percaya ada satu oknum yang akan memberi kekuatan dalam hidup kita semua. Saya berhenti menyampaikan firman pagi hari ini. Ada Roh Kudus itu yang akan menerjemahkan setiap firman yang sudah saya sampaikan. Roh Kudus yang akan masuk di dalam hati Bapak Ibu semua, yang akan meneguhkan firman yang sudah saya sampaikan pagi hari ini. Saya percaya, hadapilah hari-hari bersama dengan Tuhan. Kita bersama-sama berdoa.
Bapa kami yang ada di dalam surga, saat pagi hari ini, kalau kami sudah mendengar akan kebenaran firman Tuhan, firman-Mu yang sudah kami dengar tidak akan berlalu begitu saja, tapi firman-Mu itu akan termeterai di dalam hati kami masing-masing. Benar Tuhan, kalau telinga kami mendengar berita yang buruk, justru akan melemahkan imun kami, akan melemahkan kekuatan kami, seolah-olah kami tidak ada daya, tidak ada kemampuan. Tapi berita pagi hari ini, ada kabar sukacita yang datang dari Tuhan. Firman Tuhan itu yang akan memberikan kekuatan. Injil itu yang akan membuat kita kuat. Berita sukacita dari Tuhan itu yang akan menggairahkan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi hari ini. Anak-anak Tuhan yang saat ini lemah dikuatkan, yang putus asa pulihkan pengharapannya, yang sakit akan disembuhkan, yang mengalami beban yang berat Tuhan akan beri kelegaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya anak-anak Tuhan dijamah oleh Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi, ada damai sejahtera di dalam hati mereka. Kami yakin Roh Kudus itu yang akan terus beroperasi di dalam hati anak-anakku, akan mengkuatkan, memampukan, memberikan motivasi di dalam hidup anak-anakmu menjalani hidup hari-hari yang harus kami lalui ini. Kami tidak sendiri, bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertai kita semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mengangkat tangan kita. Kita akan terima berkat yang dari Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah dalam rumah tanggamu, diberkati dalam pekerjaanmu, diperluas daerah usahamu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi pemimpin. Tuhan akan membuka perbendaraannya, akan mencurahkan berkat dengan melimpah-limpah. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih sayang daripada Allah Sang Putra, persekutuan penghiburan kekuatan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Tuhan tetap menyertai dalam hidup kita. Semangat bersama dengan Tuhan.